Halo teman-teman sesama guru. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang pretest PPG dalam jabatan. Part 1 ini 50 soal membahas tentang pedagogik dan profesional. Bapak Ibu guru yang sedang sibuk melakukan aktivitas lain cukup mendengarkan dan juga menyimak channel saya ini, sehingga bisa melakukan pekerjaan lain seperti mengasuh anak, mencuci piring, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lain dan kantor lainnya dengan sambil belajar untuk menghadapi pretest PBG dalam jabatan. Semangat ya Bapak Ibu guru. Nomor 1, X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapat sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang merugikan. Terkait hal itu, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah, jawabannya benar adalah E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nomor 2, dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru di marga jalan. Anda akan melakukan apa? Jawabannya benar, C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. 3. Pada acara tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda memberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Jawaban yang benar, C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan, dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. 4. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun ini. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang benar, A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. 5. Ketika Anda tahu bahwa ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jawaban yang benar, E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. 6. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-temannya lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Jawaban yang benar, A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. 7. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang, jawaban yang benar, E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. 8. Seringkali dalam bekerja tim,
Kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah jawaban yang benar E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. 9. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut. Jawaban yang benar E. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. 10. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, 1. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kamling. 2. Saling tolong menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari jawaban yang benar E. Saling menghargai dan tolong menolong. 11. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya benar A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. 12. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Jawabannya benar A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. 13. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah jawaban yang benar E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. 14. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 berdasarkan jawaban yang benar yaitu C. Nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik. 15. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah jawaban yang benar C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. 16. Sekolah Anda pada akhir liburan semester mengadakan studi tur ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tur itu. Sesuai rencana, rombongan studi tur akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang benar B. Tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Jawabannya benar E. Semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya.
18. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya benar. E. Mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak Anda melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. 19. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah, jawabannya benar. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. 20. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah, jawabannya benar. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat dan setelah pulang sekolah. 21. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya reaksi Anda, jawabannya benar. E. Saya bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. 22. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya benar. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. 23. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya benar. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. 24. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Jawabannya benar. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. 25. Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai merupakan, jawabannya benar, A. Metode pembelajaran. 26. Pertanyaan: mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Jawabannya benar B. Scientific. 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntut A. Guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan pembelajaran. Jawaban yang benar A. Project based learning. 28. Bu Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengumpulkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Jawabannya benar, yaitu D. Problem based learning. 29. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah. Jawabannya benar E. Orang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. 30. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah. Jawabannya benar E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. 31. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah. Jawabannya benar E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. 32. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Jawabannya benar A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 33. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Jawabannya benar E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. 34. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? Jawabannya benar A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. 35. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Jawabannya benar A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. 36. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari. Jawabannya benar A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. 37. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jawabannya benar A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan
RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. 38. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah jawaban yang benar B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. 39. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, yaitu mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, yaitu menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah jawabannya benar, yaitu D. Keterkaitan dan keterpaduan. 40. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Jawabannya benar, yaitu B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 41. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Jawaban yang benar D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. 42. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah jawaban yang benar C. Problem solving. 43. Ciri-ciri kelas yang mengutamakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar adalah D. Menggunakan satu sumber. 44. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Jawabannya benar A. Sahih, yaitu materi telah teruji, up to date. 45. Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola. Jawaban yang benar B. Spiral, yaitu pendekatan dalam pembuatan bahan ajar berdasarkan kelulusan dan kedalaman materi. 46. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah jawaban yang benar C, yaitu blog. 47. Seorang guru yang sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah jawaban yang benar C, yaitu program untuk menjelajahi laman. 48. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah-langkah yang tepat adalah jawaban yang benar D, yaitu 2. Orientasi siswa pada masalah 1.
Kemudian 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Kemudian 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Kemudian 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kemudian 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 49. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Jawaban yang benar C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. 50. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah jawaban yang benar ialah A. Behaviorisme. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.